teman-teman, baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai teori belajar sibernetik. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar sibernetik? Teori belajar sibernetik adalah pendekatan yang berfokus pada proses pengolahan informasi dalam pembelajaran dengan menekankan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dan dalam konteks pendidikan, teori ini menganggap pembelajaran sebagai proses adaptif yang melibatkan input, pengolahan, dan output. Lalu, apa kelebihan dari teori sibernetik ini? Menurut Yunus 2018, halaman 39-40, adapun keunggulan teori sibernetik yaitu sebagai berikut. Pertama, teori belajar ini menekankan aspek bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Yang ketiga, hasil belajar atau proses belajar dalam teori ini adalah perubahan yang berupa tingkah laku, kognitif, dan psikomotorik yang mana dalam mengolah pengetahuannya menggunakan informatika. Selanjutnya, apakah teori ini memiliki kekurangan? Apa saja kekurangannya? Kekurangan dari teori ini adalah pertama, teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara proses belajar dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Yang kedua, teori ini melihat manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Yang ketiga, teori ini dikritik kurang mendiskusikan proses belajar, menyebabkan kesulitan dalam penerapannya. Ulasan teori ini fokus pada psikologi dan informasi, serta mengupayakan pemahaman terhadap mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme ini sangat terbatas, kemampuan untuk menerapkan teori ini juga menjadi terbatas. Dan bagaimana sih penerapan teori sibernetik ini dalam pembelajaran matematika? Penerapan teori belajar sibernetik dalam pembelajaran matematika, pertama, bisa dengan guru memberikan kuis online atau perangkat lunak interaktif yang langsung memberikan koreksi atau solusi atas jawaban siswa. Kemudian, guru bisa menggunakan platform pembelajaran seperti Quizzes atau GeoGebra untuk mengajarkan konsep-konsep matematika yang rumit seperti fungsi atau integral. Kemudian, guru juga bisa menerapkan pembelajaran berbasis modul atau tutorial video interaktif yang disesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. Dan guru bisa menerapkan pembelajaran diskusi kelompok atau permainan edukatif berbasis matematika yang mendorong siswa untuk saling berbagi solusi atau permasalahan yang dihadapi. Dan
masih banyak lagi penerapan-penerapan teori belajar sibernetik dalam pembelajaran matematika. Namun, penerapan teori belajar sibernetik ini juga memiliki tantangan, seperti beragamnya kemampuan siswa dalam memproses informasi, kemudian keterbatasan waktu dan sumber daya, dan minimnya pemahaman guru terhadap teknologi, dan kurangnya keterlibatan aktif siswa. Lalu, solusi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, gunakan atau manfaatkan teknologi seperti perangkat lunak yang adaptif yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan siswa. Kemudian, yang kedua, gunakan sumber daya yang tersedia secara kreatif, seperti aplikasi berbasis internet atau media pembelajaran yang sudah ada. Kemudian, gunakan teknologi yang sederhana dan mudah diakses, seperti perangkat lunak presentasi interaktif atau platform pembelajaran daring. Kemudian, yang terakhir, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk memberikan dorongan kepada siswa untuk memberikan kembali umpan balik baik secara individu maupun kelompok agar mereka merasa terlibat dalam proses belajar. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi teori belajar sibernetik. Terima kasih teman-teman.